Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Yasir, SPD MM, Guru Geografi SMA Negeri 1 Seruai, CGP Rekognisi Angkatan 23. Bersama fasilitator pemandu saya, Ibu Nancy Marwarinda, SSI MPD. Baiklah, pada tahap demonstrasi kontekstual modul 1.4 budaya positif ini, saya akan melaksanakan praktik baik bagaimana penerapan segitiga restitusi terhadap 2 studi kasus pada murid saya yang bersekolah di SMA Negeri 1 Seruai. Apa itu segitiga restitusi? Mari bersama kita simak penjelasan berikut ini. Apakah yang dimaksud dengan segitiga restitusi? Segitiga restitusi adalah merupakan proses untuk menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada keyakinan kelas dan menumbuhkan budaya positif di dalam dirinya. Oleh Gosen 2004. Langkah-langkah dalam proses segitiga restitusi itu sendiri adalah melalui 3 tahapan. Pertama, menstabilkan identitas, yaitu murid perlu distabilkan identitasnya agar tidak terlalu merasa bersalah namun tetap bertanggung jawab atas perilakunya. Kedua, validasi tindakan salah, yaitu murid bermasalah bisa jadi disebabkan belum terpenuhinya kebutuhan dasarnya. Serta yang ketiga, menanyakan keyakinan kelas, yaitu guru menanyakan tentang keyakinan kelas yang telah disepakati oleh semua siswa dalam kelas. Dan guru bertanya apa yang akan dilakukan siswa tersebut untuk memperbaiki kesalahan yang telah dilakukannya. Nah, selanjutnya saya melakukan upaya penerapan langkah-langkah segitiga restitusi di sekolah saya SMA Negeri 1 Seruai, Kabupaten Aceh Tamiang. Adapun 2 studi kasus yang akan saya tampilkan sebagai berikut. Pertama, kasus Tina, murid saya di kelas 15 yang suka bercerita di kelas saat kegiatan mengerjakan tugas individu pelajaran geografi. Kedua, kasus Riko yang duduk di kelas 11.5 yang tidak hadir atau bolos saat kegiatan pelaksanaan pembelajaran P5 proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Mari bersama kita simak tayangan video berikut ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa kabar Tina, sehat? Sehat, Pak. Iya. Tina, Iya, Pak. tadi saat jam pelajaran Bapak nih, kan menggambar peta tadi. Nih Bapak lihat tadi Tina asik cerita bersama Humairah. Bisa Tina ceritakan apa yang Tina ceritakan tadi bersama Humairah? Tadi pas pelajaran Bapak saya emang ada cerita, Pak. Cerita sama Maira. Nah, Bapak lihat Tina tadi asik sekali bercerita. Bapak lagi ngajar. Nah, ada masalah pada Tina? Iya, Pak. Iya, karena lagi ada masalah. Oh, ada masalah. Nah, Tina tahu nggak ini bisa jadi masalah? Tahu, Pak. Tapi Tina mau cerita, Pak, sama Bapak. Oh, silakan. Tina mau cerita apa sama Bapak? Terus Bapak mau dengar nih. Mengapa Tina tadi asik cerita? Jam belajar Bapak cerita terus. Nah, supaya nanti Tina bisa memperbaiki kesalahan Tina. Nah, kira-kira apa penyebab Tina tadi bercerita terus saat belajar sama Humairah? Jadi, saya main HP sampai tengah malam, Pak. Saya chattingan WA sama salah satu teman saya. Iya. Terus kami cekcok tuh, adu mulut. Nah, ini nih masalah yang saya ceritakan sama Maira. Oh, cekcok adu mulut begitu. Karena apa? Salah saya juga sih, Pak. Kemarin saya ada pinjam uang ke teman saya untuk beli paket internet. Dan karena lewat dari janji dia, dia nagih terus. Akhirnya saya jadi kesal dan emosi, Pak. Saya bilang sama teman saya, "Alah, baru uang segitu aja takut kali nggak dibayar." Nah, di situ kami cekcok tuh, adu mulut, Pak. Oh, itu masalahnya. Jadi inilah yang terus Tina bahas bersama Humairah. Iya, Pak. Nah, Tina, sudah tahu kan kalau kita mempunyai keyakinan kelas di sekolah dan telah kita yakini bersama. Salah satunya, Tina ingat nggak? Bapak belajar giat dan tekun. Bener, belajar giat dan tekun ya. Nah, terkait dengan masalah bersama teman tadi, keyakinan kelas apa yang Tina langgar? Saling menyayangi dan hormati teman, Pak.
saling menyayangi dan menghormati teman ya. Nah, jadi apakah Tina sadar nih telah melanggar keyakinan itu? Sadar Pak, iya Tina sadar dan saya menyesal melakukan itu. Nah, sekarang Bapak tanya nih kepada Tina. Bagaimana cara Tina untuk memperbaiki kesalahan Tina tadi? Tina harus kontrol diri, main HP jangan sampai larut malam, sampai kehabisan kuota internet Pak. Tina akan menabung uang jajan Tina Pak untuk mengembalikan uang teman yang Tina pinjam Pak. Saya janji. Udah janji ya. Nah, baiklah kalau begitu. Sekarang Bapak meminta sama Tina. Bisa nggak Tina menyelesaikan masalah ini kepada teman Tina supaya tidak cekcok lagi nih ke depannya? Bisa Pak, insya Allah Tina bisa. Bisa ya. Nah, bila hal ini diketahui juga sama orang tua Tina, pasti mereka kecewa. Selanjutnya, dengan orang tua, bagaimana cara Tina memperbaiki kesalahan Tina tadi? Pertama, Tina akan minta maaf dan secepatnya mengembalikan uang teman Tina. Dan Tina janji ya mengembalikan uang ya. iya Pak. Terus? Dan Tina jadi tidak mengulanginya lagi. Tidak mengulangi lagi, nggak mengecewakan ya orang tua. Bagus itu Tina. Nah, kira-kira kapan nih Tina mau minta maaf sama teman dan menyelesaikan masalah dan menjumpai orang tua untuk meminta maaf saya? Hari ini juga Pak, saya mengambilkan uang teman Tina dan Tina minta waktu 1 minggu ini. Tina akan mengumpulkan uang jajan Tina dan segera melunaskan uang yang Tina pinjam Pak. Dan janji tidak akan mengulanginya lagi. Oke, baiklah tidak. Alhamdulillah masalah ini sudah mendapat titik temu ya. Nah, Bapak berterima kasih sama Tina. Bapak bangga dengan Tina. Tina sudah jujur dan mengakui dan ingin memperbaiki kesalahan bersama temannya tadi. Dan salam sama orang tua. Semoga Tina sukses selalu ya. Terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan kembali ke kelas. Apa kabar Riko? Sehat sayang? Sehat Pak. Nah, jadi gini Riko, Bapak ini mendapat laporan dari Ibu Afriani. Ya. Sepertinya ada kejadian tuh pada hari Sabtu. Kejadian apa Riko? Kejadian apa Pak? Kayaknya nggak ada kejadian apa-apa kok. Ayo coba Riko ingat. Apa sih kira-kira kejadian hari Sabtu kemarin sayang? Oh itu Pak, saya bolos Pak. Oh bolos. Ya. Nah Riko ingat tuh sekarang. Nah coba ceritakan ke Bapak. Bagaimana kejadian saat itu? Kenapa Riko bolos? Saya sebenarnya ikut-ikutan kawan aja Pak. Oh ikut-ikutan teman tuh. Nah terus gimana lagi? Ridho yang ngajak saya keluar Pak. Oh Ridho yang ngajak kamu keluar. Nah apa sudah minta izin sebelumnya dengan Ibu Afriani saat kamu keluar? Sudah Pak, kami permisi ke kamar mandi. Nah apa benar nih kalian ke kamar mandi? Nampaknya lama waktunya. Terus kemana itu setelah itu? Tidak Pak, kami ke belakang musola dan tidur-tiduran Pak. Oh tidur-tiduran. Nah ternyata masalahnya jelas nih, bolos ya. Ya. Kemudian tidur-tiduran di belakang musola. Nah sekarang kamu jadi mendapat masalah nih sepertinya ini. Iya Pak. Benar ya? Nah, Riko tahu nggak kalau kita mempunyai keyakinan kelas yang sudah kita sepakati bersama. Nah kira-kira keyakinan kelas apa yang Riko sudah langgar sayang? Tidak disiplin, terus tidak jujur Pak. Oh, tidak disiplin dan terus tidak jujur sayangnya. Nah ya Riko, Bapak mengerti. Pasti enak tuh tidur-tiduran. Rasanya ya seneng ya. Tapi tentunya janganlah Riko membohongi Bapak. Karena kita hari ini menanyakan keyakinan apa yang Riko langgar pada hari ini ya sayangnya. Iya Pak. Oke. Nah sekarang Riko meyakini ada keyakinan kelas yang Riko langgar dan Riko tidak patuhi. Nah, apa yang bisa Riko lakukan sayang? Riko janji tidak bolos lagi Pak. Terus minta maaf sama Bu Afriani. Alhamdulillah. Jujur adalah keyakinan kita bersama sayang ya. Agar kita menjadi pribadi yang lebih baik. Dan Bapak bangga sekali dengan Riko karena Riko menyadari hal ini. Nah sekarang coba Riko silakan temui Ibu Afriani. Bisa? Iya Pak. Nah, semoga Ananda selalu dimudahkan belajarnya, sehat selalu dan sukses ya sayang ya. Iya Pak. Oke, ucapan Bapak terima kasih ya. Oke.
Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Segitiga restitusi membantu murid menjadi lebih memiliki tujuan, disiplin positif, dan memulihkan dirinya setelah berbuat salah. Melalui pendekatan restitusi, ketika murid berbuat salah, guru akan menanggapi dengan mengajak murid berefleksi tentang apa yang dapat mereka lakukan untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka menjadi pribadi yang lebih baik dan menghargai dirinya. Dilansir dari buku Evolusi Pendidikan bersama Calon Guru Penggerak 2022 oleh Rusli dan teman-teman, restitusi adalah sebuah cara menanamkan disiplin positif pada murid. Restitusi bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Tujuannya untuk memperbaiki hubungan. Tindakan ini adalah tawaran, bukan paksaan. Restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri, mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan, dan lebih berfokus pada karakter, bukan tindakan. Melalui segitiga restitusi, kita dapat mewujudkan mereka menjadi murid yang merdeka. Mereka mampu menyelesaikan masalah dengan motivasi internal dan bertanggung jawab terhadap pilihannya. Itulah penjelasan mengenai segitiga restitusi dan langkah-langkah untuk menerapkannya. Salam bahagia selalu guru penggerak. Mari bersama tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.